Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Diki Novembri Ramadhani dengan NIM 23194. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul ke-7 yaitu konfigurasi pengalamatan IP v6. Oke, langsung saja. Yang perlu disiapkan adalah topologinya ada satu PC, terus ada switch. Biasanya pakai yang 2960. Setelah itu router, dua router dengan versi misalnya pakai 4321 banyak 2, terus ada satu server. Oke. Untuk kebutuhan perangkat sudah. Lanjut di sini sambungkan kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Baik, di sini kan akan saya sesuaikan. Di sini dari PC ke switch ini FA06, terus switch ke router FA05. Ini routernya G01. Oke. Terus router sini saya pakai kabel cross saja, G00 ke G00. Nah, lanjut yang ke servernya G01. Oke. Baik, lanjut di sini setelah mengkabelkan, lanjut ini hapus konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Oke, langsung saja ke switch, ke CLI. Sini enter, kita enablekan dulu. Terus untuk menghapus konfigurasi menggunakan write erase, enter. Oke, ini kan mudah. Terus kita reload, nah confirm. Oke, terus lanjut ke routernya. Ini kita ketikkan no dulu, terus kita enablekan, terus kita write erase juga, terus kita reload. Oke, langsung saja lanjut di sini yang router keduanya, kita klik no, kita enablekan, terus write erase, terus kita reload juga. Nah, oke. Untuk yang switchnya ini udah. Oke, terus yang router no, udah. Kita tunggu bentar. Oke, udah. Oke, lanjut. Setelah kita hapus konfigurasinya, kita disuruh mengkonfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai. Nah, sebelum itu kita harus menjalankan perintah ini, show SDM prefer pada switch. Ini kan udah tadi, terus kita show SDM prefer. Nah, ini untuk SDM prefernya. Setelah itu kita convert ini. Oke, kita paste aja. Setelah itu kita SDM prefer dual. Nah, setelah itu kita end, itu kita reload. Ini untuk yes, confirm. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, ini udah. Oke, lanjut. Kita langsung akan mengkonfigurasi sesuai dengan tabel pengalamatan. Oke, lanjut untuk konfigurasi IP pada PC ini menggunakan yang ini. IP-nya yang ini 1.10. Aja klik pada PC, terus ke desktop. IP configuration IPv4 nya yaitu 192.168.1.1.
titik 1.10. Oke. Nah, terus untuk default gateway-nya ini menggunakan yang dari router 1 ini, jadi 192.168.1.1. Nah, setelah itu untuk yang IPv6 nya itu ini 2001.8 10. Oke, ini /64. Nah, terus untuk default gateway-nya ya, ini default gateway FE80 1. Oke, ini untuk IP pada PC-nya. Oke, sebelum lanjut kita namain dulu ini dengan sesuai yang di modul PC A. Sini S1 di sini R1 maaf, ini saya pakai R2 gitu aja, R2. Oke, untuk servernya ini namanya eksternal. Oke, lanjut. Setelah memberi IP pada PC, sini kita jalankan konfigurasi router R1, ESP dan S1 nya. Di sini untuk router R1 kita beri nama hostname dulu, kita enable dulu, kita masuk ke conft. Nah, terus kita beri hostname R1. Nah, setelah itu kita copy paste ini aja. Nah, IP domain lookup. Setelah itu kita IPv6 unique cache routing. Oke, terus kita masuk ke interface G00 G0/0 tuh. Nah, terus sini kita IP address ini bentar. Ini udah sesuai kan, yang router 1 G00 64.102. Oke, 130 benar. Selanjut untuk IPv6 nya S64. Nah, terus ini untuk IPv6 untuk localhost-nya. Nah, terus ini not offset untuk koneksikan, terus no shutdown untuk shutdown ini untuk menghidupkan routernya. Oke, udah hidup. Selanjutnya kita masuk ke interface G001, interface G00. Bentar, kita exit dulu, terus kita masuk ke interface G001, terus kita tambahkan IP nya untuk yang G001 ini 192.1.1. Oke, 124 benar. Terus untuk IPv6 nya IPv6 kita 164. Oke, benar. Bentar. Terus ini untuk yang link lokalnya. Bentar. Terus kita izinkan not out inside nya untuk mengakses area inside. Terus no shutdown untuk memberi untuk mengaktifkan routernya. Oke,
Lanjut, setelah kita memberi IPv4 dan IPv6 pada R1, kita masukkan ini IP root. Mana tadi? Sebentar. Oke, IP root. Nah, ini kan sebelumnya kan berada di dalam interface ini, interface G001. Terus kita isi dulu, kita ke conf-nya, terus kita ketikkan ini, masukin semuanya ini IP root, kita copy paste saja. Oke, terus IPv6 root. Oke, terus kita beri akses list. Nah, terus ini IPnet inside source list 1 interface G00 overload. Nah, yang nanti inside ini untuk menjangkau perangkat router ini secara dalam. Oke, ini. Oke, ini kan udah kita ikuti ini. Lanjut kita konfigurasi untuk router ISP-nya. ISP-nya yang ini. Nah, kita langsung kita enablekan dulu. Terus kita ke conf-t. Ini. Terus kita ke conf-t dulu. Terus kita copy ini hostname, paste, langsung enter. Nah, setelah itu kita masuk ke interface-nya ini, interface G00. Terus kita masukin IP-nya ini sampai ke no shutdown ini. IP-nya 01 sesuai 1. Oke. Oh, 00 ya, ini benar. Oke, kita paste saja langsung no shutdown. Nah, terus kita masuk ke yang G001. Sebelumnya kita exit dulu. Terus kita masuk ke interface G001. Nah, setelah itu kita tambahin IP ini sampai ke no shutdown. Bentar. ISP IP lookup routing interface G00 6401 252. Oke, ini benar. Terus lokal no shutdown. Ya, benar. Nah, ini hampir salah. Nah, kita IP ini, terus kita no shutdown, kita kasih sini. Oke, terus kita exit dulu, exit. Terus kita ketikkan perintah IPv6 root. Nah, baik, lanjut. Setelah kita mengkonfigurasi ISP-nya, kita lanjut konfigurasi pada switch S1 nya ini. Langsung aja sini kita enablekan bentar, switch 1. Nah, kita enablekan. Terus kita beri hostname 1 ini. Beri hostname 1, kita conf-t dulu, terus kita paste 1 config. Oke, terus kita no IP domain lookup, terus interface domain 1, kita copy saja di sini. Nah, oke, terus kita beri IP ini kan 1.1 untuk IP-nya. Oke. Nah, terus di sini untuk IPv6 address ininya, link lokalnya ini kan FE 80.2.2.2. Sementara
yang di sini itu FP80 10. Jadi kita ikut yang ada di tabel aja. Ini kita paste dulu di sini, tapi ininya kita ganti ke 10 ini. Oke, lanjut kita no shutdown, terus kita exit. Oke, kita no shutdown, terus kita exit dulu. Terus kita ikuti IP default gateway ini. Nah, IP default gateway ini 1.1 ini merujuk ke 1.1. Ini merujuk ke IP-nya router 1 atau ISP-nya tadi. Nah, kita klik ini, terus kita N ini. Oke, di sini kita sudah konfigurasi untuk switch S1-nya. Nah, sebelum lanjut kita kan sudah konfigurasi PC S1, R1 dan ISP. Jangan kita belum ke server. Nah, langsung saja kita konfigurasi servernya. Nah, di sini dengan IP 209.226. Oke. Nah, untuk konfigurasi server itu sama kayak yang PC manual. Nah, untuk IP address-nya ini 29226. Kita copy paste saja di sini. Nah, untuk netmasknya ini menggunakan /27 tadi kan sama kayak yang ISP. Nah, ini /27 ISP ini yang 001 yang /27, berarti ISP ini ISP 001, berarti ini untuk netmasknya ini. Terus untuk default gateway-nya sini menggunakan default gateway-nya ini 225 gini. Oke, terus untuk IPv6-nya gunakan yang ini, terus /64 ya, 64. Nah, untuk default gateway-nya yang ini, default gateway IPv6-nya. Oke, udah. Untuk eksternalnya udah. Oke, udah masuk di situ /27. Baik, lanjut setelah kita konfigurasi IP untuk servernya. Di sini kita masuk ke langkah 5, konfigurasi tabel IP host. Nah, sini sebelumnya kita copy dulu, Ctrl C pada router 1. Jadi kita buka router 1, terus kita kecari lagi. Nah, ini kita conf T, terus kita pastekan IP host ini. Nah, sebelumnya saya jelaskan ini konfigurasi tabel IP host ini untuk memberi nama agar kalau misal kita mau ngeping, jadi kita nanti bisa ngeping ininya gitu. Tinggal kita masukkan namanya gitu. Nah, terus kita N. Oke. Terus lanjut di sini menggunakan ping untuk menguji jaringan. Nah, ini angka satunya dari jaringan 1 menggunakan PCA. Kita ping menggunakan PCA. Kita command prompt. Terus kita ketikkan ping ini ya 1.1 itu, jadi nanti akan mengeping ke R1 G001. Kita paste. Nah, ini langsung reply karena sebelumnya kita menggunakan defaultnya, yaitu default gateway-nya itu IP-nya R1. Jadi kalau misal
ini dihapus, kembali ke default tadi 0 gini, kalau misal kita ping nanti akan tetap jalan karena dari R1 ini udah connect ke PC, jadi udah sukses gitu. Sini kita masukkan aja yang kayak tadi 168.1.1. Oke, lanjut. Di sini kan kita tadi udah ngeping yang ini 1.1, terus kita lanjut ping yang ini. Oke, kita ping dari PC1 juga. Command prompt kita paste aja langsung, terus enter. Oke, berhasil kan? Nah, selanjut sini dari PCA ping alamat yang tercantum bawah ini, kemudian merekamlah waktu round trip rata-rata IPv4 time to live atau IPv6 hop limit. Ini hanya opsi untuk menggunakan Wireshark untuk melihat hop limitnya dari IPv6-nya. Oke, kita langsung aja di sini di ping paste dash. Oke, reply ya. Sini di reply. Terus ini untuk IPv6 ini kita ping reply juga. Terus ini untuk R1 yang tadi itu ping. Oke, reply. Sini IPv6 dari R1 ping. Oke, reply juga. Terus kita ping ke S1. Kita ping satu-satu. Oke, berhasil ya. Paste bentar. Oke, reply juga. Ini kita paste. Oke, reply. Ini tadi saya udah mengeping semuanya sesuai yang ada di tabel. Nah, tapi tidak semuanya itu reply. Nah, ini ada request timeout, ada IP 1.2 di S1-nya. Ini kemungkinan dikarenakan sebuah perangkat itu mencari jalurnya dulu, makanya ini request timeout, terus ini reply. Nah, setelah itu kalau misal diping lagi, nah nanti akan berhasil. Terus tadi ada yang ini 0.1 request timeout, terus kita ping lagi, akhirnya reply semua. Nah, setelah itu lanjut di sini akan saya isikan tabel berikut untuk average-nya dan TTL-nya. Ini sudah saya unduh. Oke. Nah, untuk 110 ini sebentar, tadi udah saya ulang. 1.10 jadi 1.10 ini aja dulu. 1.10 TTL-nya ini 128. Terus untuk average-nya ini 3 ms. Terus 3 ms 128. Oke, ini semuanya akan saya inputkan dulu. Oke, di sini udah saya inputkan semuanya sesuai dengan pingnya ini, sesuai dengan average dan DTL ping-ping ini. Oke, ini kita save dulu. Terus kita close untuk melanjutkan. Oke,
Oke, lanjut di sini kan gunakan perintah ping extended, berarti nanti ada ping baru dengan menggunakan strip T. Ini untuk ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai, disable. Nah, oke, langsung saja ada PCI ini kita ping lagi sesuai ini untuk IP eksternal server tadi. Langsung basta aja. Oke, sini min strip T dash T. Oke, terus kita enter. Nah, oke. Sini kan pin-nya reply terus kan. Nah, terus ini untuk mengilustrasikan hasil ketika satu host unreachable tidak tercapai, kita suruh memutuskan koneksi kabel antara router ISP dan eksternal. Berarti ini dari kita minimize ISP, kita ke config G001. G001 kan ini yang menghubungkan ke eksternalnya, jadi kita off-kan dulu. Terus kita lihat apa yang terjadi pada PCI-nya. Nah, destination host unreachable. Nah, terus nanti ada timeout. Ini bentar. Nah, ini nanti akan memunculkan pesan error. Nah, request timeout, ini destination unreachable. Nah, setelah itu kita hubungkan kembali kabel eksternal Ethernet dan aktifkan interface pada router ISP. Oke, pada ISP kita aktifkan lagi. Sini kita klik on, terus kita lihat yang ada di PCI pingnya tadi. Kita tunggu sekitar 30 detik, ping harusnya berhasil kembali. Nah, ini kan udah berhasil. Nah, setelah itu kita tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Ctrl C, Ctrl C. Nah, di sini kan udah kan, karena tadi udah dihentikan. Nah, di sini untuk yang terkirim, yang diterima dan lossnya 64. Ini rincian detail paket yang terkirim, yang dikirim 107, yang diterima itu 43, loss 64. Ini karena tadi kita kelamaan untuk mengaktifkan kembali, jadi banyak yang destination host unreachable. Tuh. Pertanyaan, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Oke, pesan ICMP yang diterima yaitu ini destination host unreachable dan request timeout. Ini kita copy aja dulu, terus kita jawab di wordnya. Oke. Nah, ini oke. Nah, terus kan ada enablekan interface pada menggunakan perintah no shutdown. Nah, tadi kan udah dengan cara dikonfig ini. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yaitu di CLI dengan mengenablekannya seperti ini, enable gitu. Jadi kan mematikan dengan shutdown gitu. Oke. Uji konektivitas pada jaringan R1 menggunakan Cisco. Nah, ini ping eksternal menggunakan ini R1 ping ini. Oke, ini pingnya sepertinya di CLI, jadi coba dulu enter, terus kita enablekan, terus kita ping sesuai yang ada di sini, terus kita enter. Nah, ini sukses semua. Tandanya sukses itu ini ada tanda seru gini. Kalau misal teman-teman nanti ada titiknya di awal, kalau misal kayak titik terus tanda seru gitu, itu artinya sama kayak yang di apa itu namanya CMD. Kalau di CMD kan itu kan apa request timeout. Nah, titik itu menandakan request timeout, terus selanjutnya itu reply gitu. Udah ngeping ini di langkah ketiga ping eksternal ini, selanjutnya
kita ketikkan ping eksternal ini di sini. Nah, ini kan unrecognized ini dikarenakan ping eksternal ini tidak sesuai dengan yang kita buat tadi. Harusnya ping eksternal v4 ini. Jadi kita ketikkan E nya besar, terus ini v4. Nah, ini sukses. Nah, setelah itu ada pertanyaan IP address apa yang digunakan. Nah, dari IP ping eksternal v4 ini IP address yang digunakan yaitu 209 ini. Copy aja, terus untuk menjawab yang di sini. IP address apa yang digunakan? IP yang digunakan ini karena kan tadi pingnya pakai yang IP v4. Jadi kalau misal IP v6 nya yang digunakan untuk ngeping, harus menggunakan yang ini. Nanti IP nya ini dan perintahnya ping eksternal v6 gitu. Selanjutnya ada lebih banyak opsi yang tersedia untuk ping berdialek. Ketik ping dan tekan enter. Gunakan sebagai protokolnya, masukkan data eksternal sebagai v4 target. Nah, ini kita copy, terus sini ping, langsung paste aja, enter. Nah, ini sukses. Nah, terus kita ikuti sini ping, enter. Nah, protokol IP apa yang akan digunakan itu IP v6, enter. Target IP address-nya samakan sesuai yang di sini. Oke, langsung paste, enter. Untuk repeat count-nya sini, repeat count-nya berapa ya, coba. Nah, tadi kan sini untuk repeat count ini bisa di enter. Nah, ini sukses kan. Nah, setelah itu dapat menggunakan satu standard ping untuk mengamati kapan mulailah ping ke ini dengan angka perulangan 50.000. Setelah itu diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal. Oke, kita ketikkan lagi ping. Nah, terus untuk target IP address-nya ini yang udah saya copy paste di sini tadi ini. Oke, setelah itu enter. Untuk repeat count-nya ini 50.000. Sebenarnya kebanyakan saya coba 200. Nah, jadi nanti setelah di ping nanti akan langsung saya diskoneksikan kabelnya. Oke, enter. Nah, ini akan mengeping sebanyak 200. Nah, setelah itu akan saya diskoneksikan melalui sini G001, kita klik off. Nah, setelah itu lihat pada router satunya ini nanti akan kan yang tanda seru tadi kan artinya reply kalau misal di CMD, terus ini undisable. Nah, setelah itu koneksikan ulang kabel Ethernet atau enablekan ini harusnya saya lagi tekan oke. Udah, terus kita on kan lagi di sini on. Nah, kita lihat pada router. Nah, ini harusnya ada titik-titik ini kan, titik-titik itu RTO, request timeout, setelah itu reply gitu. Nah, itu sukses. Sini tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan perintah ping jika diinginkan. Nah, tapi di sini kan udah selesai, jadi ya udah langsung lanjut aja. Nah, ini pada protokol IP-nya kan tadi nggak saya isi, langsung saya enter, itu menandakan untuk IPv4. Jadi kalau misal mau pakai IPv4 protokolnya itu langsung enter aja. Kalau misal
pakai IPv6, langsung ketik aja IPv6 gitu pada protokol IP-nya. Oke, sini ada penjelasannya. Huruf U mengindikasikan bahwa destinasi bersifat unreachable. Dan setelah mencoba untuk repeat count-nya 200, lanjut di sini ada cara yang lebih singkat tanpa panjang gini, harus ping protokol, yaitu gini, dengan ping terus IP-nya terus repeat. Nah, 10.000 ini menandakan jumlah repeatnya berapa. Nah, setelah itu langsung lanjut. Ini kan untuk yang IPv4, dan untuk IPv6 langsung aja gitu. Setelah itu di latihan 3 menggunakan trace dan traceroute. Nah, trace ini yaitu ping menggunakan PC, sedangkan yang traceroute ini untuk routernya. Pada latihan 3 ini yaitu gunakan perintah tracer pada PCA ke eksternal. Nah, langsung copy aja PCA, kita ke command prompt ini yang tadi. Oke, kita paste di sini. Nah, untuk penjelasannya, tracing route ini untuk rutenya dari PCA nanti akan ngeping 192 ini untuk ke routernya, terus yang ini untuk IP untuk ESP-nya. Setelah itu yang IP ini untuk eksternalnya gitu. Selanjutnya jelajah opsi tambahan perintah tracer. Pada command prompt ketikkan tracer lalu tekan enter. Tracer. Nah, ini yang keluar yaitu usage tracer target. Gunakan opsi D, ingat bahwa IP tidak diputuskan sebagai eksternal. Langsung coba ini, Ctrl C, terus kita paste di sini. Ini strip D, terus enter. Nah, sebentar, tracer strip D tidak diputuskan sebagai eksternal. Makanya itu invalid comment. Nggak tahu kenapa ini invalid comment atau memang gitu. Setelah itu lanjut ini traceroute untuk IPv6 nya coba. Ini kan yang ada di R1, maaf. Oke, berarti lanjut langsung ke R1. Oke, R1 traceroute IPv4 ini ini kan udah enable, terus langsung paste. Kita lihat traceroute-nya. Nah, ini yang mengarah ke ISP. Setelah itu ini IP yang mengarah ke server. Nah, terus traceroute juga untuk IPv6 nya. Nah, ini untuk IPv6 dari ISP, dan ini IPv6 dari server atau eksternalnya. Setelah itu langkah 4, gunakan perintah traceroute pada switch 1 ke eksternal. Switch 1 kita end dulu, terus ketik traceroute IPv4 dari eksternal. Oke, ini meng-tracking. Nah, terus traceroute IPv6 ke eksternal. Nah, ini kan ada troubleshoot bintang-bintang ini. Oke, langsung saya skip dulu. Di sini pada langkah 2 gunakan perintah ping dari PCA. Nah, tadi kan udah saya hentikan. Nah, ini tadi kan udah saya ping. Untuk ping default gateway-nya sukses, reply. Nah, untuk tracer untuk membaca itunya ke eksternal,
ini banyak missnya, banyak yang gagal dikarenakan PCA tidak mempunyai konektivitas ke jaringan eksternal. Satu cara untuk menemukannya, kita melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Jadi kita pingkan dulu, kita trace dulu, trace IP ini, coba salah di ini. Nah, trace complete, terus kita trace juga untuk yang ini jaringan ISP nya. Salah. Nah, ini baru betul. Nah, ini ke eksternalnya itu kan tidak bisa jika ada konektivitas, karena PCI itu harus melewati switch 1, router 1, ISP baru ke eksternal. Maka dari itu tadi itu gagal karena tidak punya konektivitas. Nomor 2 ini untuk mencapai router ISP, kita ketikkan ping IP ISP yang 001. Jadi kita ke PC, kita mainframe lagi. Nah, untuk IP 001 kan tadi ini karena udah diubah. Kalau misal belum kalau misal pingnya ke IP yang sebelum diubah tadi, maka nanti tidak akan bisa request timeout gitu. Nah, selanjutnya sini gunakan perintah show untuk mengetahui random configuration dari ISP. Oke, kita masuk ke ISP, yaitu ke CLI. Nah, ini show-nya ini kita exit dulu, exit. Nah, ISP sini kita ketikkan show IP interface brief. Nah, ini oke, lanjut. Setelah kita show IP brief ini, nah ini kan hasilnya. Nah, setelah itu kita betulkan persoalan yang salah. Nah, yang salah itu ini kan G001 ini kan up/up kan. Nah, ini up/up. Nah, tetapi dikonfigurasi dengan IP address yang salah karena tadi kan sempat diubah. Nah, untuk membenarkannya kita masuk ke config dulu, terus G0001, terus kita ketikkan yang di atas tadi itu yang G00. Untuk IP addressnya tetap untuk IP ini, IPv4 nya ini tadi. Terus untuk IPv6 nya balik ke bawah, mana tadi. Nah, untuk IPv6 nya ketikkan no dulu untuk menghapus IP yang telah diubah tadi. Ini yang telah diubah tadi kan ini. Nah, itu tambahkan IP address yang sebelumnya tadi, yang IPv6 nya tadi. Nah, setelah itu ketikkan no shutdown, terus N. Oke, selanjutnya setelah kita ubah gitu, kita pastikan PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Oke, langsung aja. Nah, ini tadi udah saya coba, ini berhasil untuk tracernya. Coba untuk ping ya, ping. Nah, untuk pingnya juga berhasil. Ini untuk IPv4 nya. Oke, catatan sekarang ulangi proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Untuk IPv6 nya bentar, kita tracer spaste. Oke, berhasil. Oke, berhasil kan. Setelah itu mana tadi,
Jika Anda menemukan IPv6 yang Anda perlu menghapusnya karena itu tidak digantikan oleh IPv6 address yang baru. Nah, pada pertanyaan apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari beberapa perangkat asal di samping isu konektivitas network. Nah, ini yang dapat mencegah respon itu konfigurasi IP tadi kan. Kalau misal kita mau ngeping IP yang sama sedangkan tadi kan udah diubah, nah itu tidak bisa. Setelah itu nomor 2, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network, seperti ini pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping. Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, untuk menjawab ini langsung saja akan saya ping di PC A. Bentar, ada komanya. Nah, ini akan request timeout karena IP tersebut tidak dikonfigurasi pada perangkat-perangkat yang ada di sini. Nah, yang artinya paket tersebut tidak akan terkirim karena IP-nya tidak dikonfigurasi. Selanjutnya, jika Anda melakukan ping address yang tidak ada dalam satu network dan topologi seperti ini dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Jawab nomor 3 ini, yaitu kalau misal kita mengeping dari PC berbasis Windows ini nanti tidak akan ada reply, jadi hanya ada request timeout karena seperti yang ada di Cisco itu nanti dikarenakan IP tersebut itu tidak dikonfigurasi. Nah, itu beberapa nilai IPv4TTL diset pada Windows dan berapa nilai IPv4TTL yang ada di Cisco. Nah, untuk di Windows sendiri itu IPv4TTL-nya itu ada 126. Terus untuk yang di Cisco TTL-nya itu maksimal 255. TTL-nya 255 untuk maksimalnya. Nah, setelah itu nomor 5, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows, berapa nilai yang ada di Cisco. Nah, untuk nomor 5 ini untuk hop limitnya yang pada host Windows itu berjumlah 128. Maaf, tadi yang nomor 4 ini TTL IPv4 TTL itu di Windows ada 128 dan juga yang hop limit IPv6 dari host Windows ini 128 dan nilai hop limit yang diset pada perangkat Cisco ini ada 64. Oke, sudah selesai. Oke, sekian video untuk tugas praktikum modul 7 dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.